Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Rifka dengan NIM 22043079 dari Prodi S1 Akuntansi. Video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hak cipta. Bahasan materi terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian hak cipta. Yang kedua, hukum hak cipta. Yang ketiga, fungsi hak cipta. Yang keempat, pendaftaran hak cipta. Dan yang kelima, bisnis online. Pengertian hak cipta. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasannya. Hukum hak cipta. Hukum hak cipta internasional. Hukum hak cipta secara internasional pernah diatur dalam Konvensi Berne, Konvensi Roma, Perjanjian Hak Cipta WIPO, Perjanjian Pertunjukan dan Fonogram WIPO, dan Fair Access to Science and Technology Research Act of 2015. Hukum hak cipta di Indonesia. Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Fungsi hak cipta. Fungsi hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya. Hak eksklusif adalah hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Hak moral berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karya. Hak ekonomi berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya. Hak ekonomi, hak moral, dan hak dalam jual putus. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari produk terkait. Hak moral adalah hak yang tidak dapat dihilangkan dari pencipta walaupun hak tersebut telah dialihkan. Hak dalam jual putus adalah hak yang dikembalikan ke penciptanya jika telah mencapai 25 tahun. Sama halnya dengan perilaku pertunjukan. Hak terkait. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hak terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf B merupakan tak eksklusif, meliputi hak moral pelaku pertunjukan, perlindungan tanpa batas. Hak ekonomi pelaku pertunjukan, diberi perlindungan dan berlaku selama 50 tahun sejak difikasi. Hak ekonomi produser fonogram, diberi perlindungan dan berlaku 50 tahun sejak difikasi. Hak ekonomi lembaga penyiaran, diberi perlindungan dan berlaku 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Pendaftaran hak cipta. Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pendaftaran hak cipta tidak wajib tapi diperlukan sebagai bukti awal dari pemilik. Pemohon diajukan oleh pencipta. Kekuatan hukum dari suatu ciptaan hapus karena penghapusan atau permohonan. Persyaratan pendaftaran hak cipta. Persyaratan pendaftar hak cipta. Mengisi formulir pendaftaran cipta yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai 6. Surat permohonan pendaftaran hak cipta mencantumkan nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta, nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta, nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa jenis dan judul ciptaan, tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali, uraian ciptaan rangkap 3, surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan, melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP atau paspor. Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut. Persyaratan pendaftaran hak cipta. Yang pertama, melampirkan surat kuasa. Bila mana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut. Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan, dia harus memiliki tempat tinggal dan menunjukkan seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seseorang,
dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama permohonan harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat permohonan. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak, melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarnya atau penggantian. Bisnis online, pengertian. Bisnis online adalah kegiatan bisnis yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet. Prinsipnya sama seperti menjalankan bisnis online offline, tetapi pemasaran dilakukan melalui internet. Hukum. Yang pertama, Undang-Undang Perdagangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengatur segala sesuatu tentang perdagangan, termasuk perdagangan melalui media internet. Perihal bisnis online, Undang-Undang Perdagangan juga sudah secara spesifik mengatur dalam pasal 65 ayat 1 sampai 6. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, pasal 1 ayat 2. Hal-hal yang harus dilakukan dalam berbisnis online. Yang pertama, pemasaran dilakukan melalui media internet. Yang kedua, melakukan market research. Yang ketiga, menentukan kata kunci bisnis. Yang keempat, mengecek tingkat persaingan dan mempelajari pesaing. Yang kelima, membuat blog gratis untuk memasarkan jasa. Yang keenam, memasarkan produk afiliasi. Yang ketujuh, membuat website komunitas. Yang kedelapan, internet marketing. Langkah-langkah dalam memulai bisnis online. Yang pertama, memiliki mindset bisnis yang benar. Yang kedua, putuskan apa yang mau Anda jual atau produksi. Yang ketiga, riset pasar. Yang keempat, analisis kompetitor. Yang kelima, tentukan target pasar. Yang keenam, buat produk. Yang ketujuh, buat website resmi atau toko online. Yang kedelapan, promosikan lapak jualan atau website resmi. Yang kesembilan, pasarkan produk dengan strategi yang tempat mentor dan lingkungan yang positif. Kelebihan bisnis online. Jangkauan yang luas dan tak terbatas. Bisa dimulai dengan modal kecil, bisa dipelajari secara otodidak, menghemat waktu dan biaya, bisa menjadi bos untuk dirimu sendiri. Dan yang terakhir, proses transaksi cepat. Kekurangan bisnis online, persaingan pasar yang cukup ketat, penipuan masih cukup marak, penyebaran internet belum merata. Dan yang terakhir, ongkos kirim terlalu mahal dari barang yang dibeli. Baiklah, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.